Di sebuah desa kecil di tepian Sungai Mahakam, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ilham. Ia baru berusia 9 tahun ketika kedua orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan perahu. Sejak itu, Ilham tinggal bersama kakak kandungnya yang sudah berkeluarga, Rudy. Rudy awalnya menerima Ilham dengan tangan terbuka. Namun, hari demi hari, rasa tanggung jawab itu berubah menjadi beban. Istrinya sering mengeluh tentang keberadaan Ilham, yang dianggap hanya menambah mulut untuk diberi makan. Akhirnya, Rudy mulai berlaku kasar. Ilham dipaksa bekerja sejak pagi, tak jarang dipukul jika tak menyelesaikan tugas. Hingga pada suatu malam, di bawah langit mendung dan angin yang menusuk, Rudy membawa Ilham ke tepi sungai dengan dalih ingin mengajaknya memancing. Ilham yang polos menuruti, walau hatinya terasa aneh. Sesampainya di sana, tanpa kata, Rudy mendorong tubuh kecil itu ke sungai, lalu pergi seolah tak terjadi apa-apa. Ilham tenggelam, tubuhnya terhuyung terbawa arus deras. Namun saat hampir kehilangan napas, sesuatu yang dingin dan kasar menyentuh tubuhnya. Ia sempat merasa ketakutan, menyangka ajal telah menjemput. Tapi ternyata, seekor buaya besar perlahan mengangkat tubuh Ilham ke atas punggungnya, menjaga agar bocah itu tidak tenggelam. Anehnya, buaya itu tidak menyerangnya. Buaya itu tidak seperti buaya lain. Matanya memancarkan tatapan tua, seakan mengerti penderitaan Ilham. Ia membawa Ilham ke sebuah rawa sunyi yang tersembunyi di balik semak lebat. Di sana, Ilham diletakkan di atas gundukan tanah kering yang terasa hangat, seolah tempat itu memang disiapkan untuknya. Selama berhari-hari, buaya itu menjaga Ilham. Anehnya, anak itu tidak merasa lapar atau kedinginan. Ia merasa seperti dijaga oleh sosok yang lebih besar, tak hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Beberapa penduduk yang kebetulan memancing di sekitar rawa mengaku melihat bayangan buaya besar yang membawa anak manusia. Namun tak satu pun yang berani mendekat. Suatu malam, Ilham bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita tua berjubah putih yang memandangnya dengan lembut. Wanita itu berkata, "Kau telah dipilih, nak. Sungai ini bukan hanya menyelamatkanmu, tapi akan menjadi bagian dari takdirmu." Ilham terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Di sekelilingnya, udara terasa tenang. Suara kodok dan jangkrik bersahutan di balik rerumputan rawa. Buaya itu masih berada tak jauh darinya, berdiam diri dengan mata yang setia mengawasi. Aneh, Ilham merasa tak takut. Justru ada rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Hari berganti, Ilham mulai belajar hidup di alam liar. Ia tak sendirian. Buaya itu yang kemudian ia beri nama Si Putih karena ada belang pucat di lehernya selalu menemaninya. Ilham belajar membedakan buah yang bisa dimakan, mencari air bersih dari embun, dan bahkan memancing dengan cara-cara yang diajarkan lewat gerak-gerik alam. Ia mulai merasakan kedamaian, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak kehilangan orang tuanya. Namun, di balik kedamaian itu, desas-desus mulai beredar di desa. Beberapa nelayan mulai melihat sesosok anak kecil duduk di punggung buaya di tengah kabut rawa. Cerita itu dianggap mitos, dongeng yang dibesar-besarkan. Tapi ada satu orang yang tak bisa tenang, Rudy. Rasa bersalah, atau mungkin rasa takut, mulai menghantuinya. Ia sering bermimpi buruk. Ilham muncul di balik kabut sungai, menatapnya diam-diam. Bayangan itu terus menghantuinya, membuatnya ketakutan sendiri. Bahkan istrinya mulai merasa aneh dengan perubahan sikap Rudy. Sementara itu, Ilham semakin terhubung dengan rawa dan sungai. Ia mulai memahami suara angin, bisikan dedaunan, dan bahkan merasa seakan bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang hidup di sana. Roh sungai yang dipercaya sebagai penjaga alam mulai menjalin ikatan dengan anak itu. Dan pada malam bulan purnama, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, wanita tua berjubah putih itu datang lagi. Tapi kali ini, ia berdiri di tepi sungai, bersama siluet-siluet buaya yang mengelilinginya. Suaranya menggema di antara desir angin. "Ilham, kau telah diterima oleh penjaga sungai. Namun untuk benar-benar menjadi bagian dari alam ini, kau harus kembali ke asalmu. Hadapi dia. Air tidak akan tenang sebelum kau menuntaskan luka hatimu." Ilham terbangun dengan perasaan campur aduk. Si Putih mendekat, menempelkan moncongnya lembut di lengan Ilham. Ia tahu, sudah waktunya. Dan malam itu, Ilham menaiki punggung Si Putih. Mereka menyusuri sungai dalam diam, menuju desa tempat segalanya bermula. Desa yang pernah membuangnya,
Malam mulai larut saat sosok anak kecil tiba di tepi sungai, tepat di belakang rumah Rudy. Malam itu, suasana desa begitu sunyi. Kabut tipis menyelimuti tepi sungai, membuat suasana terasa asing dan mencekam. Rudy yang tengah duduk di beranda rumahnya, dikejutkan oleh suara gemericik air yang tak biasa. Ia berdiri, mencoba menajamkan penglihatannya ke arah sungai. Matanya melebar saat melihat sosok anak kecil berdiri di tepi air, di samping seekor buaya besar yang diam, namun menggetarkan. "Ilham," bisiknya, nyaris tak terdengar. Anak itu tidak menjawab. Tatapannya tenang, tak ada dendam, hanya keteguhan. Rudy melangkah mundur, wajahnya pucat. Bayangan perbuatannya malam itu kembali terlintas jelas di benaknya saat ia mendorong adiknya sendiri ke sungai dan meninggalkannya begitu saja. Kini, anak itu kembali hidup. "Maafkan aku aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Suara Rudy bergetar, air mata mulai mengalir. Tapi Ilham tetap diam. Lalu, dari balik kabut, terdengar suara wanita tua, tidak dari mulut manusia, melainkan dari angin, dari air, dari bumi itu sendiri. Suara yang sama yang pernah datang dalam mimpi Ilham. "Maaf tanpa pengakuan tak akan berarti. Luka tanpa pengobatan akan membusuk. Ilham telah dipilih dan malam ini, ia akan meninggalkan dunia lamanya." Tanpa berkata sepatah pun, Ilham menoleh pada si putih. Buaya itu perlahan kembali ke air, dan Ilham melangkah mengikutinya, seolah berjalan ke dalam pelukan alam. Rudy hanya bisa terdiam, tak mampu bergerak, menyaksikan adiknya menghilang bersama kabut dan arus. Keesokan paginya, warga desa menemukan jejak kaki kecil di tepi sungai yang berakhir di air. Tapi tak ada tubuh, tak ada tanda perlawanan. Hanya bekas sisik besar di lumpur dan bunga liar yang bermekaran. Tiba-tiba di sekitar tempat itu. Sejak saat itu, banyak cerita beredar. Sungai Mahakam dipercaya dijaga oleh anak sungai, roh anak kecil yang muncul dalam kabut untuk menuntun mereka yang tersesat. Ia bukan makhluk jahat, tapi penjaga. Mereka yang berniat buruk akan diperingatkan oleh sosok buaya putih yang muncul di kejauhan. Dan Rudy ia tinggal di desa, hidup dalam diam, menghabiskan sisa usianya dengan rasa bersalah yang tak pernah usai. Ia tahu, adiknya tidak mati, ia telah menjadi bagian dari sungai. Penjaga yang lahir dari pengkhianatan, tapi memilih memberi perlindungan. Sungai itu tenang, tapi semua orang tahu, ia tidak pernah melupakan.